Lagi, Kejari Bojonegoro bongkar kasus kredit fiktif di PD BPR Bojonegoro. Pasca kebocoran tangki distribusi BBM Pertamina Tuban kembali normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro kembali menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif di perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat atau PD BPR Bojonegoro. Tersangka melakukan pinjaman fiktif dengan jaminan tender proyek peningkatan jalan senilai 1,4 miliar rupiah pada tahun 2016 silam. Kejaksaan Negeri atau Kejari Bojonegoro kembali menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif di perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat atau PD BPR Bojonegoro pada Senin sore. Satu tersangka tersebut adalah Muhammad Heri, warga desa Kedungdowo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Pengusaha konstruksi tersebut diketahui melakukan peminjaman fiktif dengan memberikan jaminan tender proyek peningkatan jalan Luwi Hajingrao senilai 1,4 miliar rupiah pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, penyidik Kejari setempat juga menetapkan dua tersangka dalam kasus serupa. Sementara pada kasus kedua ini, penyidik juga menetapkan dua tersangka, yang salah satu tersangkanya juga merupakan tersangka pada kasus pertama. Kasipitsus Kejari Bojonegoro Aditya Sulaiman mengatakan, motif pelaku dalam melakukan pinjaman fiktif ini dengan memberikan jaminan tender proyek peningkatan jalan Luwi Hajingrao senilai 1,4 miliar rupiah pada tahun 2016 silam. Pinjaman tersebut seharusnya harus dilunasi pada 1 April 2017. Namun meski proyek sudah terbayar lunas, pinjaman itu tidak kunjung dilunasi. Bahkan tersangka Muhammad Heri dibantu oleh tersangka Irmawati juga membuka pinjaman baru senilai 500 juta rupiah untuk menutup pinjaman awal. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bisa dijelaskan terkait dengan tersangka tadi ini? Ya, bahwa Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 10 bulan 6 tahun 2014 telah melakukan penahanan terhadap tersangka M. Heri, yang mana tersangka ditahan bersama dengan saudara Irma yang sebelumnya telah dilakukan penahanan dalam kasus yang lain. Nah, modus yang dilakukan adalah bahwa tersangka Heri ini melakukan peminjaman ke Bank BPR senilai 500 juta rupiah dengan jaminan kegiatan peningkatan jalan Luwi Hajingrao 2016 sebesar 1,4 miliar yang harus dilunasi pada tanggal 1 April 2017. Kemudian terhadap kegiatan Luwi Hajingrao pada tahun 2016 ini, si tersangka telah mendapatkan full pembayaran dari pemerintah daerah. Akan tetapi kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap pinjaman yang tadi awal itu tidak dilakukan. Nah, kemudian untuk menutupi hal tersebut, si tersangka bekerja sama dengan Irmawati untuk dilakukan kredit baru sebesar 500 juta rupiah dengan persyaratan yang tidak sesuai. Seperti itu. Jadi kredit yang baru ini menutup kredit yang lama, maksudnya ya, seperti itu. Jadi hasil audit total kerugian kurang lebih 500 juta rupiah. Dalam kasus ini sudah berapa tersangka yang diamankan? Untuk yang kasus ini dua tersangka, yaitu M. Heri dan Irmawati. Kasus yang pertama kemarin sama juga, tapi beda kasusnya. Sama si mantan direktur? Ya, Soeharto dan Irmawati juga itu beda kasus. Beda kasus? Ya, ada dua perkara yang berbeda. Diketahui sebelumnya penyidik Kejari Bojonegoro telah menahan dua tersangka kasus pinjaman fiktif di BPR Bojonegoro. Dua tersangka itu adalah Irmawati, oknum pegawai di bank milik Pemkab Bojonegoro, serta seorang laki-laki pengusaha konstruksi berinisial SH. Keduanya diduga bersekongkol membuat pinjaman fiktif. SH diduga melakukan pinjaman di BPR Bojonegoro untuk membiayai usahanya dengan bantuan Irmawati. Namun berjalannya waktu, pinjaman tersebut tidak dibayarkan. Jumlah pinjaman yang tidak terbayar itu senilai 600 juta rupiah. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.
Sementara itu, kecelakaan maut kembali terjadi di jalur tol Ngawi Solo. Kali ini sebuah truk muatan bawang menabrak belakang truk Wingsbox. Akibat kecelakaan ini, 2 orang meninggal dunia. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat sopir truk muatan bawang mengantuk. Kecelakaan yang melibatkan 2 truk ini terjadi di ruas tol Solo Ngawi, kilometer 553B, tepatnya masuk desa Sampingrejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi pada Selasa pagi. Bagian kabin truk bermuatan bawang merah ini ringsek usai menabrak belakang truk jenis Wingbox yang bermuatan gula. Kecelakaan ini bermula saat truk bawang yang dikemudikan oleh Arif Pri Effendi, 28 tahun, warga Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang bersama keneknya Sugiono, 42 tahun, warga Kalasan, Kabupaten Sleman, melaju dari arah Ngawi menuju Solo dengan kecepatan yang tinggi. Diduga pengemudi dalam kondisi mengantuk. Truk menabrak bagian belakang truk Wingsbox yang dikemudikan oleh Muhammad Saiful, warga Purwodadi, Kabupaten Pasuruan yang melaju searah di depannya. Kerasnya benturan membuat kabin truk ringsek hingga sopir dan kenek tewas terjepit. Kedua korban berhasil dievakuasi oleh petugas jasa marga setengah jam kemudian. Korban tewas langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi. Jadi mau turun ke Sragen. Terus? Nah ini di KM 553 posisi saya di jalur tengah, di jalur bener. Nah itu tiba-tiba dari belakang mobil kenceng Pak, langsung ngantem di belakang pantat saya. Terus? Akhirnya setelah itu saya bawa ke minggir, ke bahu jalan, tapi mobil yang belakang tetap masih nempel. Mungkin ada 2 orang, dua-duanya meninggal langsung di lokasi. Kejepit itu ya? Itu muatan apa itu? Muatan bawang merah itu. Bawang merah. Korbannya kenceng itu, sempat tadi Pak Polisi juga bilang, nyalep Pak Polisi sama supir-supir yang berhenti di sini emang kenceng Pak. Tadi sempat ada mobil truk yang itu bilangnya mepet terus, kayaknya bawaannya udah ngasih. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Bangkai kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke pos polisi terdekat. Sesuai hasil olah TKP, diperkirakan karena human error dari truk yang di belakang dalam ini nopol H9864 GK, sehingga karena kelalaiannya mengakibatkan meninggal 2 orang, yaitu sopir dan kernetnya. Yaitu tadi karena diduga human error itu, nanti untuk mengetahui lebih lanjut menunggu hasil penyelidikan dari teman-teman yang saat ini masih mengumpulkan saksi maupun bukti yang ada di tempat kejadian perkara. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Beralih ke berita lainnya, harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ngawi naik Rp2.000 per kemasan, dari harga Rp14.000 menjadi Rp16.000. Kenaikan ini terjadi diduga akibat berkurangnya pasokan minyak goreng ke pedagang. Sudah lebih dari 2 pekan ini, minyak kita sulit didapatkan di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi, seperti yang terjadi di Pasar Besar Ngawi. Meskipun ada, namun harga minyak kita kemasan 1 liter naik Rp1.000 hingga Rp2.000 per kemasan. Dari harga Rp14.000 harga eceran tertinggi menjadi Rp16.000 per kemasan. Salah satu pedagang di Pasar Besar Ngawi, Sukarti, mengaku harga minyak kita terus naik akibat berkurangnya pasokan minyak kita dari pedagang besar. Walaupun ada, harga minyak kita menjadi mahal. Hal ini membuat harga di pedagang pasar juga naik. Kenaikan harga tersebut juga berdampak pada penjualan minyak menjadi sepi. Sebelumnya dulu jualan 14, sekarang mahal. Berapa sekarang, Bu? Sekarang ya ada yang 16, ya ada yang 16. Kenapa naik, Bu? Nggak tahu, dari atasan sana. Susah nggak barangnya, Bu? Susah. Sulit penjualannya. Sulit ya? Iya. Harapannya ya bisa lancar kayak dulu lagi. Normal lagi ya? Iya. Para pedagang hanya berharap kepada pemerintah setempat untuk segera menstabilkan harga minyak kita agar penjualan mereka kembali normal, apalagi mendekati Hari Raya Idul Adha. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pasca kebocoran tangki distribusi BBM Pertamina Tuban kembali normal. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Bau gas dari tumpahan Pertamax di pemukiman penduduk sekitar fuel terminal BBM Pertamina di Kabupaten Tuban dinyatakan bersih. Ratusan warga yang sebelumnya mengungsi kini telah pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara itu, penyaluran BBM baik pipa nasi maupun menggunakan truk tangki kini juga telah kembali normal. Kabut gas yang sebelumnya menyelimuti fuel terminal BBM dan kawasan pemukiman penduduk di Desa Tasigarjo, Kecamatan Cenduk, Kabupaten Tuban pada Selasa pagi telah hilang. Bau menyengat yang sempat menyebabkan warga pusing, mual, dan muntah itu juga dinyatakan telah bersih tak tersisa. Ratusan warga yang sebelumnya sempat mengungsi kini telah pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara itu, meski sempat mengalami gangguan, penyaluran dan stok BBM dari terminal BBM Tuban juga dipastikan aman. Patra Niaga selaku operator fuel Pertamina membantah adanya kebocoran pipa maupun tangki. Kejadian yang sebenarnya adalah tangki pengolahan Pertamax meluber, sehingga menimbulkan uap ke udara yang kemudian tertiup angin menuju pemukiman warga sekitar. Setelah dilakukan penanganan, gas menyengat yang tercium kini dinyatakan tidak berbahaya dan warga mulai kembali pulang ke rumahnya. Fuel Terminal Tuban juga kembali beroperasi normal untuk menyalurkan BBM baik melalui pipa nasi maupun menggunakan truk tangki. Pukul 8 tadi kita lakukan pengecekan gas detektor keliling, mengecek apakah masih ada uap BBM yang ada di sekitar pagar-pagar tangki ya, yang tentunya akan bersinggungan dengan masyarakat, dan sudah dicek itu statusnya pukul 8 pagi itu sudah nol. Artinya sudah tidak ada bahaya lagi yang mungkin timbul di masyarakat, sehingga masyarakat sudah kita perkenankan pulang. Nah, kemudian pukul 9.00 itu penyaluran melalui mobil tangki sudah berjalan kembali seperti normal, sehingga dengan adanya insiden ini tidak ada gangguan suplai. Stok juga dipastikan aman karena kita juga masih ada floating stok ya, stok yang masih akan di loading, masih mengapung di laut. Kemudian pukul 10 kurang itu penyaluran pipa nisasi ke Surabaya itu juga sudah berjalan. Artinya secara insiden ini sudah selesai dan sudah dilakukan penyaluran lagi, sehingga BBM untuk ke masyarakat juga kami pastikan tidak terganggu, baik yang ke Surabaya maupun yang menggunakan mobil tangki keluar dari terminal BBM Tuban. Dengan hilangnya bahaya di masyarakat, penanganan darurat dinyatakan BPBD Tuban selesai ditutup. Sementara itu, hingga kini pihak Patra Niaga masih melakukan investigasi terkait penyebab melubernya tangki BBM Pertamax. Diberitakan sebelumnya, bau gas dari kebocoran tangki Pertamax di fuel Pertamina BBM Pertamina Kabupaten Tuban membuat warga desa yang bermukim di sekitar lokasi panik. Warga yang merasa pusing dan mual akibat bau gas tersebut berhamburan keluar rumah dan mengungsi. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, warga sekitar area operasi fuel terminal Pertamina di Kabupaten Tuban Selasa pagi masih merasakan trauma. Mereka khawatir kebocoran gas dari tangki BBM kembali terjadi saat sedang tertidur lelap, lantaran minimnya safety dan ketiadaan sirine tanda bahaya. Sebanyak 99 warga menjadi korban, 1 kritis, sementara 98 orang menjalani rawat jalan. Setelah sehari sebelumnya dilanda kepanikan, suasana Desa Tasigarjo, Kecamatan Cenduk, Kabupaten Tuban pada Selasa pagi terlihat sudah kembali normal. Warga yang sebelumnya terpapar gas menyengat dari kebocoran tangki fuel Pertamina BBM Pertamina kini kembali beraktivitas seperti biasa. Namun trauma mendalam masih dirasakan oleh warga. Memasuki malam tiba, mereka khawatir kebocoran gas kembali terjadi saat sedang terlelap tidur, lantaran minim safety dan ketiadaan sirine tanda bahaya. Dengan kondisi badan belum fit, gas akan berdampak lebih buruk bagi kesehatan. Hingga kini korban paparan gas dari bocornya tangki BBM berjumlah 99 orang. 1 korban kritis masih dirawat di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban, sementara 98 orang lainnya menjalani rawat jalan. Para korban mengaku masih merasakan pusing dan mual, sehingga belum dapat beraktivitas normal. Itu saya masih kayak pusing, mual gitu loh, seperti itu. Terus kayak mungkin apa trauma apa gimana, kayak bau apa pertalit gitu loh. Ya bauku yang kemarin gitu masih bau gitu loh. Jadi itu mungkin bikin saya kayak mual, pusing itu masih, dan badan kayaknya masih lemes gitu loh, Mas. Jadi belum bisa beraktivitas normal ya? Iya, belum.
Sehari berlalu, para korban paparan gas BBM belum mendapat kompensasi dari Pertamina maupun operator fuel terminal Tuban. Warga berharap Pertamina memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan berkala bagi warga sekitar operasi tangki dan kompensasi kepada seluruh warga. Jadi yang di rawat jalan sampai yang ada di rumah sakit itu 99 Mas. Yang satu masih di rumah sakit, 14 di puskesmas itu pun sudah pulang, dan yang lain ada yang dirawat di rumah dan di balai desa. Semuanya rawat jalan, yang tinggal satu di rumah sakit RSNU Tuban. Berarti total warga yang sakit ada berapa, Pak? Ada 99 orang, Mas. Itu sekarang kondisinya gimana, Pak? Yang di RSNU itu saya belum tahu kondisinya sekarang seperti apa, yang jelas belum pulang. Yang lain masih rawat jalan. Pak, kompensasi dari Pertamina untuk warga apa ini, Pak? Ini belum ada, tapi masih dalam pembicaraan antara desa dengan pihak Pertamina yang difasilitatori oleh dari Forkopimda. Dan sebagai langkah antisipasi, warga meminta fuel terminal Tuban meningkatkan safety dan memberikan edukasi penyelamatan terjadi peristiwa serupa. Pemasangan sirine tanda bahaya juga perlu dilakukan agar warga bisa mendapat peringatan dini. Diberitakan sebelumnya, bau gas dari kebocoran tangki Pertamax di fuel terminal BBM Pertamina Kabupaten Tuban membuat warga desa yang bermukim di sekitar lokasi panik. Warga yang merasa pusing dan mual akibat bau gas tersebut berhamburan keluar rumah dan mengungsi. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. PJ Bupati Bojonegoro tutup Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawal. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. PJ Bupati Bojonegoro menutup rangkaian Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa yang berlangsung selama 4 hari. Selain itu, pada penutupan ini juga diserahkan sejumlah penghargaan kepada para peserta terbaik. Setelah berlangsung selama 4 hari, Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa secara resmi ditutup Sabtu sore. Closing ceremony di alun-alun kota Bojonegoro tersebut dihadiri oleh PJ Bupati Bojonegoro beserta PJ Ketua Dekranasda setempat, Forkopimda, serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Bojonegoro. Dalam closing ceremony ini juga diserahkan penghargaan stand terbaik kepada para peserta, masing-masing kepada Kabupaten Tulung Agung yang mendapat juara dekorasi stand terbaik 3, kemudian Kabupaten Probolinggo juara 2 dekorasi stand terbaik, dan Kabupaten Pasuruan menyabet juara 1 dekorasi stand terbaik. Piagam penghargaan beserta cindramata juara diberikan secara langsung oleh PJ Bupati Bojonegoro beserta dengan PJ Ketua Dekranasda Bojonegoro. Selama 4 hari pelaksanaan rangkaian Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa mengusung tema Batikku, Batikmu, Batik Kita Semua ini berlangsung sangat meriah. Bahkan hampir setiap hari para pengunjung berbondong-bondong mengunjungi stand peserta. Pekan Batik ini menyediakan sedikitnya 80 stand, di mana terdapat berbagai macam pameran corak motif batik dari Kabupaten Bojonegoro dan dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, serta terdapat pula produk ekonomi kreatif. Kegiatan ini digelar sebagai salah satu bukti keseriusan dari Pemkab Bojonegoro dalam melestarikan dan mengembangkan batik di Bojonegoro. Selain itu juga untuk menumbuhkan semangat bagi anak muda di Bojonegoro dalam menghasilkan beragam corak motif batik khas Bojonegoro. Di sisi lain, Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa sekaligus membangkitkan semangat bagi para pelaku UMKM, industri kecil menengah,
dan memberdayakan ekonomi di Bojonegoro. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro, Budianto, mengungkapkan kegiatan ini merupakan salah satu komitmen Pemkab Bojonegoro dalam melestarikan batik yang ada di Bojonegoro. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menjalin kerjasama dengan daerah lain di Nusantara yang memiliki ciri khas dan karakter batik, guna bersama-sama menggali, melestarikan, mengembangkan, mempromosikan, serta memasarkan produk batik daerah agar semakin maju. Hari ini kita bisa berkumpul bersama di alun-alun Bojonegoro dalam rangka penutupan atau closing ceremony Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa yang telah kita laksanakan mulai tanggal 5 sampai 8 Juni 2024 dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang apapun. Bahwa dalam mereka meningkatkan daya ungkit ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan untuk memperoleh jangkauan pasar produk batik Bojonegoro khususnya dan batik daerah pada umumnya, maka sebagai nilai penting dan strategis untuk pembangunan wilayah, Pemkab Bojonegoro menyelenggarakan Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa dengan tema Batikku, Batikmu, Batik Kita Semua. Tema ini merupakan cerminan komitmen dari Pemkab Bojonegoro untuk menjalin kebersamaan dengan daerah-daerah lain di Nusantara yang memiliki ciri khas dan karakter batik masing-masing untuk bersama-sama selalu menggali, melestarikan, mengembangkan, mempromosikan dan memasarkan produk batik daerah agar semakin maju, berkesinambungan sebagai basis ekonomi masyarakatan serta tetap lestari sebagai budaya bangsa. Peserta Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa ini menempati 84 stand pameran dengan rincian sebagai berikut: 1. Dekranase Provinsi Jawa Timur, 2. 18 perwakilan Kapkota se-Jawa Timur, 3 perwakilan OPD Provinsi Jawa Timur, 5 asosiasi batik Jawa Timur, 3 kabupaten perwakilan Jawa Tengah. Bersama kita ada Kabupaten Sragen, Purworejo, dan Kabupaten Blora. Juga perwakilan dari Palembang ada 1 asosiasi Fikri Koleksi. Terima kasih Palembang. Dari perbankan, Bank BPR Bojonegoro, Bank UMKM, dan Bank Jatim. Exxon Mobil, Pertamina Patraniaga Surabaya, Pertamina EP Cepu, zona 11 dan 12, perwakilan subsektor ekonomi kreatif di Bojonegoro, Asosiasi Desa Wisata atau ASI Dewi, Asosiasi Desa Wisata Bojonegoro, BUMDes Desa Kelino, perwakilan budaya di Bojonegoro, ada stand pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Perinaker. Waktu dan tempat Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa telah kita laksanakan bersama-sama di alun-alun Bojonegoro mulai tanggal 5 sampai dengan 8 Juni 2024 dalam sehariannya mulai pukul 10 pagi sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro yang telah bekerja keras menggelar Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa. Selama diselenggarakannya Pekan Batik Daerah, banyak manfaat yang didapatkan. Selain kegiatan bersifat edukatif, akan tetapi masyarakat juga bisa memahami serta mengenal budaya batik daerah lain maupun semakin mencintai batik lokal Bojonegoro. PJ Bupati Bojonegoro berharap ke depan lahir ide-ide baru serta terobosan baru dalam menyelenggarakan kegiatan berbasis seni maupun budaya. Tentunya memiliki dampak meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus melestarikan apa yang sudah ada. Bahwa peran dari Dekranasda untuk mendukung acara ini luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dekranasda Jawa Timur. Tentu semua peserta dari luar Bojonegoro, baik dari Provinsi Jatim, dari Jawa Tengah yang tadi sudah hadir, dan tentunya juga 1 perwakilan dari Palembang di sini. Dan tentu juga saya sekali lagi mewakili dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya apresiasi kami untuk semua peserta yang tentunya juga sudah bekerja keras dalam arti
sibuk-sibuk membawa barang yang di display dan lain-lain kemari ke Bojonegoro, karena saya tahu perjalanan dari tempat Batukusuma kemari tidak dekat. Dan ini juga tidak lepas peran dari pimpinan atau kepala dinas yang ada di sini, yang ada di Pemkab Bojonegoro. Kemarin sudah mengerahkan seluruh jajarannya, jadi dari mulai dinas-dinas, kemudian ada puskesmas, ada rumah sakit, kemudian juga seluruh jajaran dilibatkan untuk ikut aktif juga berkunjung meramaikan acara ini. Terima kasih kepada yang semua pimpinan di Pemkab yang sudah ikut meramaikan kegiatan ini. Dan saya kira ide yang seperti ini ide yang luar biasa Pak Budi, dan tentunya juga saya kira banyak manfaat yang kita pelajari dari kegiatan selama 4 hari ini. Tidak hanya kegiatan yang bersifat edukatif, artinya masyarakat kita juga belajar memahami, mengenal budaya batik dari tempat lain dan semakin mencintai batik, tapi juga ada dimensi hiburan, masyarakat kita juga mendapatkan hiburan, dan tentunya juga saya kira dimensi bisnisnya luar biasa. Dan juga saya ingin sampaikan sedikit laporan untuk Ibu semua bahwa Pemkab Bojonegoro di samping tadi mengerahkan semua pegawai untuk ikut belanja, juga sudah memesan batik untuk kebutuhan pegawai Kabupaten Bojonegoro, mulai dari dinas sampai dengan kecamatan. Total pesanannya mencapai 233 juta rupiah. Puncak closing seremoni Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa ditutup dengan hiburan musik yang mendatangkan bintang tamu Niken Shalindri beserta grup musik Mayangkara CS. Edo Judialdian, JTV, Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya, menjelang pelaksanaan pendataan pemilih pada Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi membutuhkan sedikitnya 2.537 petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih. Proses rekrutmen bakal dilakukan mulai 11 Juni 2024. Sedikitnya 702.126 orang di Kabupaten Ngawi masuk dalam data pemilih dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu hasil sementara DP4HS Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pilkada 27 November 2024. Jumlah pemilih tersebut terdiri dari sebanyak 244.361 pemilih laki-laki dan 357.765 pemilih perempuan. Jumlah pemilih tersebut selanjutnya bakal dilakukan pemutakhiran data pemilih sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap DPT. Ketua KPU Ngawi, Prima Aikwina Sulistianti menjelaskan, pemutakhiran data pemilih bakal dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih. Dalam pelaksanaannya, KPU Ngawi akan membutuhkan sebanyak 2.537 Pantarlih yang proses rekrutmennya dimulai 11 Juni 2024. Untuk masa kerja Pantarlih selama 1 bulan, yakni 24 Juni sampai 25 Juli mendatang. Menurut Ketua KPU Ngawi, pemutakhiran data pemilih sendiri yakni melihat jika jumlah pemilih di satu TPS kurang dari 400 pemilih, maka hanya 1 Pantarlih. Namun jika lebih dari 400 pemilih maka akan ada 2 Pantarlih. Kita sudah petakan perkiraan jumlah TPS untuk Pilkada 2024 ada 1.370 TPS. Nah, karena mulai 12 Juni itu besok artinya sudah ada rekrut Pantarlih, maka kita akan merekrut Pantarlih minimal sejumlah 1.370. Tapi di dalam PKPU yang terbaru disebutkan bahwa dengan jumlah pemilih TPS dengan jumlah pemilih di bawah 400 1 Pantarlih, di atas 400 2 Pantarlih. Di KPU sendiri jumlah TPS yang jumlah pemilihnya di bawah 400 ada sekitar 203 TPS, yang lain itu di atas 400, sehingga jumlah Pantarlih yang akan kita rekrut sekira 2.537 TPS. Kalau untuk prediksi jumlah pemilih sendiri nyampe berapa? Jumlah pemilih laki-lakinya sekitar 700, kan dulu 701425, ini sekarang sekitar 729 berapa begitu loh, sekitar 730 ribuan pemilih. Berarti bertambah Bu ya? Insya Allah pasti otomatis lah,
ada bertambah, ada berkurang, tapi tetap bertambah, ada pertambahan. Sementara hasil pemetaan jumlah TPS pada Pilkada Serentak Ngawi tahun 2024 ada sebanyak 1.370 TPS. Tiap TPS nantinya akan diisi oleh 400 hingga 600 pemilih. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu, kepuasan publik terhadap kinerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi mencapai 83,5%. Hal ini mendasar dari hasil riset yang dilakukan The Republic Institute pada 800 responden. Selain itu, sebanyak 73,6% warga di Ngawi juga menginginkan pasangan Oni Antok lanjut memimpin Ngawi. The Republic Institute melakukan riset terhadap kinerja pemerintahan Oni Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko sebagai calon petahana dalam Pilkada Ngawi 2024. Selama tanggal 1 hingga 7 Juni 2024, dilakukan riset terhadap 800 responden dari seluruh perwakilan di 19 kecamatan se-Kabupaten Ngawi dengan margin error 3,46%. Peneliti utama The Republic Institute, Sufianto, menjelaskan saat ini 83,5% masyarakat puas dengan kinerja Bupati dan Wakil Bupati. Jika ditarik dalam politik menghadapi Pilkada 27 November 2024 mendatang, sebanyak 73,6% masyarakat ini melanjutkan kepemimpinan pasangan ini. 11,3% jika ada pasangan lain dan 14,2% belum menentukan pilihan. Namun jika pasangan ini nantinya melawan kotak kosong, maka sebanyak 88,7% akan memilih mereka. 4,5% memilih kotak kosong, 6,7% belum menentukan pilihan. Sementara untuk elektabilitas untuk calon Bupati Oni Anwar Harsono 68,3% dan calon Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko 52,1%. Kabupaten Ngawi, tepatnya ngambil datanya tanggal 1 sampai 7 Juni, baru kira-kira selesai 2 hari yang lalu dengan 800 responden dan hasilnya kinerja Bupati dan Wakil Bupati menurut masyarakat Ngawi itu sangat bagus. Ya. Kalau kami angkakan kira-kira angkanya kemarin ketemu sekitar 83,5%. Kalau itu kita tarik dalam proses politik, nilai politik kinerja Bupati dan Wakil Bupati, kami juga melakukan simulasi. Bupati itu memiliki tingkat elektabilitas sangat tinggi sebagai incumbent dan termasuk di Wakil Bupati juga memiliki elektabilitas sangat tinggi. Untuk Bupati, elektabilitasnya itu untuk di riset di bulan Juni ini itu tembus di angka 68% lebih. Sementara untuk Wakil Bupati sebagai Wakil Bupati itu dipersepsi oleh masyarakat kemudian dinilai layak menjadi Wakil Bupati itu sebesar 52%. Jadi memang masyarakat sangat mengidentifikasi Bupati memang sangat layak sebagai Bupati, kemudian Wakil Bupati sangat layak sebagai Wakil Bupati. Nah, ketika kami kemudian menanyakan kembali apakah dengan kepuasan yang didapat masyarakat seperti ini masih ingin melanjutkan kepemimpinan dua incumbent ini, Bupati dan Wakil Bupati, Pak Oni Anwar dan Pak Dwi Rianto Jatmiko. Nah, yang menjawab tetap ingin kedua beliau tetap menjadi pemimpinnya itu sebesar 73%. Sementara yang mau berubah hanya 11,8%, yang 14% masih menunggu atau tidak menjawab. Nah, itu kira-kira. Nah, ketika kami coba simulasikan data yang kami dapatkan untuk pasangan calon ini tetap tidak berubah, kemudian kami sandingkan dengan calon lain, itu justru semakin naik elektabilitasnya masing-masing. Misalnya pasangan ini kemudian kalau dengan ada pasangan lain itu justru dipilih oleh masyarakat sebanyak 74,5%. Sufianto menambahkan, tingginya kepuasan masyarakat ini tidak terlepas dengan sejumlah program, mulai dari yang telah dijalankan, baik di bidang pertanian dan peningkatan infrastruktur. Terlebih Ngawi yang kondisi wilayahnya sangat luas, maka perbaikan infrastruktur sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini.
Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Sedikitnya 1.935 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima SK pengangkatan yang secara simbolis diserahkan oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto dan Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah yang dilaksanakan di Gor Utama Bojonegoro pada Senin 10 Juni 2024. 1.935 P3K yang menerima SK pengangkatan tersebut terdiri dari 1.189 tenaga guru, 588 tenaga kesehatan, dan 158 tenaga teknis di Pemkab Bojonegoro untuk tahun anggaran 2023. Selain dihadiri oleh penjabat Bupati Bojonegoro dan Sekda Bojonegoro, acara ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Kanrek 2 BKN Surabaya Darmuji, serta Kepala OPD terkait. PJ Bupati Bojonegoro Adrianto dalam sambutannya mengatakan P3K yang baru ini akan menjadi mitra Pemkab Bojonegoro dalam melaksanakan tugas dan bersama-sama melakukan yang terbaik untuk masyarakat Bojonegoro. PJ Bupati juga meminta agar setelah menerima SK, P3K ini bekerja dengan optimal serta memberikan masukan-masukan yang positif untuk memperbaiki kinerja. Tak hanya itu, Adrianto juga berpesan kepada penerima SK P3K yang kini resmi menjadi ASN ini untuk mendalami program prioritas pemerintah, serta menjadi contoh yang baik dan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi ada dua hal yang saya rasa perlu menjadi perhatian semua peserta di sini, semua anggota P3K. Yang pertama adalah mengenai program prioritas dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Semua harus tahu apa yang menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Ini yang saya sebut tadi di awal, bahwa semua harus bisa memberikan masukan, memberikan ide-ide kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam bekerja. Beberapa kebijakan prioritas dari kabupaten adalah meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak. Sudah banyak program-program yang ada saat ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita. Yang terakhir salah satunya adalah kita mengikutsertakan anak-anak sekolah kita, anak-anak SD dan beberapa SMP dalam program DASI, yaitu belajar cepat matematika. Saya ingin ingatkan bahwa salah satu program pemerintah pusat meningkatkan PISA ini untuk pada yang tenaga guru, meningkatkan PISA di tahun 2025, ya, meningkatkan PISA di 2025. Bulan November 2025 kita akan dinilai PISA dan akan harapan dari pemerintah pusat Bojonegoro menjadi salah satu dari 10 kabupaten yang akan terpilih dalam penilaian PISA. Dan upaya kita untuk mendukung kenaikan PISA, Bojonegoro beserta kabupaten-kabupaten lainnya akan terus menggerakkan DASI ini. Jadi tujuan kita supaya nilai anak-anak sekolah kita di PISA menjadi jauh lebih baik. Ini adalah tugas dari pemerintah untuk terus meningkatkan nilai PISA yang tentunya pada akhirnya adalah akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan kita khususnya di Bojonegoro. Jadi harapan saya cukup banyak, mudah-mudahan para peserta tidak berpikir-pikir ini tambahan tugas atau tambahan kerjaan ya dari Bupati. Tapi semuanya ini adalah tugas kita bahwa semua adalah merupakan aparat satu negara dan kita punya tugas tanggung jawab yang sama menciptakan kesejahteraan masyarakat kita di Bojonegoro
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Ya, jadi saya titip kepada semua anggota P3K di sini, berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Berikan yang keluarkan yang terbaik juga dari Anda semua. Dan jadikan angkatan P3K ini menjadi suatu langkah untuk Anda yang menjadi seorang warga yang jauh lebih baik, menjadi seseorang yang bisa memberikan manfaat jauh lebih baik kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Aan Syahbana berharap P3K yang sudah resmi diangkat ini dapat segera menyesuaikan diri di lingkungan kerja masing-masing. Selain itu, P3K ini juga dapat berkontribusi untuk memberikan pelayanan terbaik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Itu terdiri dari P3K guru itu 1.198, P3K kesehatan itu 558, dan tenaga teknis P3K teknis itu 158 orang. Harapan untuk teman-teman P3K ini bahwa untuk bisa segera menyesuaikan diri yang sebelumnya mungkin belum menjadi ASN, sekarang menjadi ASN. Dan harapannya lagi bahwa tantangannya pelayanan itu sangat tinggi, dan harapannya P3K semuanya ini bisa membantu berkontribusi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Salah satu P3K tenaga teknis yang menerima SK pengangkatan, Dinda mengaku sangat bersyukur. Selanjutnya, ia siap bekerja dan memberikan yang terbaik untuk Pemkab dan masyarakat Bojonegoro. Kemarin hampir 6 bulan dan akhirnya hari ini bisa terima SK, seneng banget dan udah siap untuk kerja. Sebagai tenaga teknis penyuluh pertanian. Samsul Alim, Yanto Wibisono, JTV Bojonegoro.